Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Dari tulisannya akun yang bernama Mak Gendis, yaitu sebuah cerita yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Selesai melakukan ruqyah mandiri, sudut mataku melihat putriku yang sedang belajar berjalan sambil berpegangan pada dinding masjid. Sesekali ia tampak terdiam dan menempelkan bibirnya ke tembok masjid sambil tertawa kegirangan. Bibirku menyunggingkan secerca senyuman melihat kelakuan Gendis. Mungkin anakku senang dengan sensasi dingin yang dirasakan oleh bibir mungilnya saat menyentuh dinding masjid yang terbuat dari marmer. "Mah, Ima boleh minta kunci villa?" Pintaku ke tante yang sedang mengawasi putriku. "Untuk apa?" Keningnya terlihat mengernyit. "Ima mau meruqyah ruangan di villa. Siapa tahu bisa membantu dan bikin Gendis tidak ketakutan lagi." Tanteku memutar kedua bola matanya. Nampaknya ia tengah berpikir dengan tindakan yang akan aku lakukan. Setelah terdiam agak lama, akhirnya beliau mengambil kunci dari dalam tasnya dan menyerahkan padaku. "Ini kuncinya. Dwi, tolong kamu temani Mbak Ima ke villa, biar Gendis menunggu di masjid dulu sama Mama dan Om." Dwi melotot ke arah tanteku. Wajahnya tampak bersungut-sungut saat mendengar ucapan ibunya. "Ayo Wi," ajakku sambil beranjak meninggalkan masjid sambil memegang botol aqua di tangan kananku. Dengan setengah hati kulihat Dwi mulai berjalan menyusulku. Sepanjang perjalanan ke villa, Dwi menggenggam jemariku dengan erat. "Mbak, aku takut. Ngapain sih ibu pakai nyuruh aku untuk nemenin Mbak?" "Bismillah, kalau kamu takut, kamu tunggu di luar saja. Biar Mbak yang masuk sendirian. Mbak berani kok." Tuturku berusaha menenangkan dirinya. Saat melewati pohon beringin yang berada di samping villa, bulu kuduku meremang. "Kehadiran kami di sini tidak berniat mengganggu kalian sama sekali. Kami hanya ingin menumpang bermalam. Jadi kumohon agar kalian tidak mengganggu kami," ucapku dalam hati sambil menatap tajam ke arah pohon beringin. Tidak terasa langkah kami terhenti di depan pintu masuk villa 206. Bismillah. Aku mulai menyisipkan dan memutar kunci pintu. Genggaman tangan Dwi semakin erat mencengkram jemariku. Wajahnya yang putih terlihat bias. Kret. Pintu villa terbuka. "Assalamualaikum." Suaraku lantang biar mereka paham kalau aku tidak takut dengan sambutan yang sudah mereka lakukan untuk anakku tercinta. "Wi, tolong lepaskan tanganmu sebentar. Gimana Mbak mau mulai meruqyah kalau kamu megangin tangan Mbak terus?" Dengan terpaksa kulihat Dwi mulai melepaskan genggamannya dan sekarang ia memegang ujung baju yang sedang aku pakai. "Wi, tolong kamu tunggu Mbak di ruang TV dulu ya." "Iya, tapi Mbak jangan lama-lama ya," pintanya dengan wajah memelas. Aku tersenyum tipis sambil menganggukkan kepala tanda setuju. Iris mataku mengamati ruangan di villa yang ternyata sangat luas dan di dalamnya terdapat ruang tamu, ruang TV, ruang makan, dapur, kamar mandi, dan 2 kamar. Kulihat tasku dan perlengkapan Gendis diletakkan di kamar utama yang letaknya dekat pintu ruang tamu. Mataku berkeliling menatap ruangan yang akan menjadi tempatku melepaskan lelah. Terdapat lemari jati yang cukup besar untuk menaruh perlengkapan kami. Ranjang ukuran king terlihat sangat nyaman dengan lukisan hewan yang menghias di atas tempat tidur bagian kepalanya. Tanpa berpikir panjang, segera kuturunkan lukisan yang tergantung di atas tempat tidur dan aku letakkan di sudut ruangan dengan posisi terbalik.
Tanganku terlihat kotor, terkena debu yang menempel pada lukisan. Aku bergegas menuju ke dapur untuk segera mencuci tanganku yang kotor. Mataku menatap ke arah pohon beringin yang terlihat sangat jelas dari arah jendela dapur. Segera kututup tirai jendela dan menyalakan keran wastafel untuk membasuh tanganku. Tubuhku bergidik merasakan ada hembusan angin dingin yang membelai lembut tengkukku. Padahal saat itu semua pintu dan jendela dalam keadaan tertutup. Jadi mustahil jika ada angin kencang yang bisa menembus masuk ke dalam ruangan. Aku mengamati area dapur dan mengintip ke celah jendela, memandang ke arah pohon beringin yang berdiri dengan angkuhnya. Awas jangan jahil, tuturku sambil memegang tengkuku yang meremang. Suara tokek terdengar bersaut-sautan di dalam villa. Aku celingukan ke segala arah mencari dari mana suara tokek berasal, namun hasilnya nihil. Mungkin mereka bersembunyi di atas plafon. Mataku berpendar menatap ke arah plafon berwarna putih. Brak! Terdengar suara pintu dibanting dengan keras, diiringi jeritan dari arah ruang tamu. Mbak! Teriakan Dwi menggema di seluruh ruangan. Dengan tergesa-gesa aku segera berlari ke arah ruang tamu. Kulihat tubuh Dwi tengah meringkuk di atas sofa. Wajahnya, ia benamkan dalam bantal berwarna merah tua. Tubuhnya menggigil ketakutan. Ada apa, Wi? Kenapa kamu berteriak? Tanyaku pelan sambil menyentuh bahunya. Takut, Mbak, aku takut. Sahutnya diiringi isak tangis. Kamu takut kenapa? Ayo lihat ke Mbak. Aku mulai bingung dengan perubahan sikap Dwi. Itu, Mbak. Tangannya menunjuk ke arah kamar mandi yang posisinya berhadapan dengan ruang tamu. Aku melihat ke arah kamar mandi yang pintunya tampak tertutup rapat. Kenapa sama kamar mandi? Diriku mengerut keheranan. Tadi pas Mbak lagi di dapur, aku lihat pintu kamar mandi tertutup sendiri, seperti ada yang membanting pintunya. Pekiknya histeris sambil terus menutup wajahnya dengan bantal sofa. Dwi, tolong lihat Mbak dulu. Kamu jangan ketakutan seperti itu. Mereka malah merasa senang. Bujuku pelan berusaha menenangkan Dwi. Ayo Mbak, kita balik ke masjid saja. Aku mau minta pindah hotel sama Bapak. Aku gak mau menginap di sini. Aku takut banget. Suara isak tangisnya semakin bertambah kencang. Tunggu sebentar, Mbak mau meruqyah villa ini sekarang. Kamu di sini dulu ya. Sambil aku belai rambut kepalanya yang memakai hijab berwarna abu-abu. Jangan lama-lama Mbak, rintihnya dengan bibir bergetar. Sambil mengucapkan basmalah, segera aku buka tutup botol aqua. Aku mulai melantunkan surat Al-Baqarah dan memercikan air ruqyah ke seluruh penjuru ruangan. Setelah selesai, aku segera menghampiri Dwi yang bibirnya terlihat memucat. Sudah selesai, ayo kita ke masjid lagi. Ajakku sambil memegang tangannya yang terasa begitu dingin. Dengan wajah sembab dan ketakutan, Dwi berjalan di sebelahku sambil terus menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sepanjang perjalanan menuju masjid, Dwi terus menangis. Wajahnya masih terlihat shock dengan hal gaib yang baru saja terjadi di depan matanya. Wi, kamu kenapa menangis? Tanya Om ketika melihat wajah putri kesayangannya berlinang air mata. Bapak, tangisan Dwi pecah sambil berhambur ke pelukan ayahnya. Pak, ayo kita pindah hotel saja. Kita cari hotel yang lain. Dwi takut nginep di sini. Ujarnya sambil terus menangis. Om keheranan melihat tingkah laku putrinya. Bibirnya memberikan isyarat meminta penjelasan kepadaku. Akhirnya aku pun menceritakan peristiwa yang baru saja kami alami. Sudah, tidak usah takut. Ada Bapak di sini. Mari kita kembali ke villa. Ajak Om sambil menggandeng lengan putri kesayangannya. Alhamdulillah saat memasuki villa, putriku tidak menjerit histeris seperti saat pertama kali ia datang. Walau terlihat jelas binar keraguan di sorot matanya yang tajam. Saat itu semuanya berjalan normal. Tidak ada satupun gangguan yang kami alami hingga di saat malam menampakkan wujudnya. Aku, Dwi dan Gendis tidur di kamar utama yang letaknya berdekatan dengan ruang tamu. Sedangkan Tante dan Om menempati kamar yang dekat dapur. Jam menunjukkan pukul 23:15. Kulihat Dwi dan Gendis mulai terlelap dalam mimpi. Mungkin mereka terlampau letih setelah menempuh perjalanan jauh.
Aku mencoba memejamkan mata sebisaku, namun terasa sulit. Perasaanku mulai tidak enak, ditambah hawa ruangan yang mulai terasa berbeda. Terdengar suara pegangan pintu di dapur dan pintu terbuka. Tidak lama kemudian terdengar suara keran air dinyalakan. Suara orang berdem dari dalam kamar mandi. Mungkin om atau tanteku memberi tanda jika sedang berada di kamar mandi, pikirku saat itu. Hampir setengah jam waktu berlalu. Kenapa tidak terdengar aktivitas suara orang di kamar mandi? Sedangkan masih terdengar jelas gemercik air. Aku mulai takut kalau sesuatu telah menimpa om atau tanteku. Aku khawatir kalau mereka terjatuh atau pingsan di kamar mandi. Itu bisa berakibat fatal. Dengan bergegas, aku segera berjalan keluar kamar. Kubuka pintu perlahan karena takut membangunkan Dwi dan putriku yang sedang terlelap. Dengan berjingkat, pelan-pelan aku berjalan keluar kamar. Cetek. Saklar lampu dekat pintu masuk kamar segera kunyalakan. Seketika, ruang tamu menjadi terang benderang. Mataku berpendar menatap seluruh ruangan. Tidak tampak satu orang pun di sana. Aku melihat ke arah kamar mandi yang tampak gelap gulita. Segera kunyalakan saklar lampu dekat pintu kamar mandi. Kemudian aku memutar knop pintu dan mendorongnya. Kret. Suara derit pintu berbunyi. Sepi. Tidak ada siapapun di dalam. Keran air juga dalam keadaan mati. Sudut mataku berkerut. Jadi, suara apa tadi yang kudengar? Bukannya ada suara orang di kamar mandi? Aku terpaku kebingungan. Apa iya, saking lelahnya aku berhalusinasi? Tidak mungkin aku sedang menghayal. Jelas-jelas, aku mendengar suara orang dan keran air dinyalakan. Setelah kupastikan jika tidak ada satu orang pun di sana, aku segera kembali ke kamarku. Aku duduk di pinggir ranjang, mataku berkeliling menatap ruangan. Aku merasa sedang ada yang mengintai. Aku memasang insting waspada. Tidak akan aku biarkan siapapun mengganggu anakku. Gumamku pelan sambil memandangi wajah cantik putriku yang tertidur pulas. Rasa kantuk mulai menyerangku. Wah, aku menutup mulutku yang menguap. Aku merebahkan badan di samping putriku yang sedang terlelap. Aku menghela nafas pendek dan mulai memejamkan mata. Srek, srek. Samar-samar terdengar suara orang sedang menyapu halaman. Perlahan aku membuka indera penglihatanku dan menajamkan pendengaranku. Kulihat jam yang melingkar di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 1:45. Siapa yang sedang menyapu di halaman tengah malam begini? Apa petugas kebersihan hotel? Tidak mungkin, mustahil tengah malam begini mereka sudah mulai bersih-bersih. Di tengah rasa kantuk yang melanda, aku berusaha untuk tetap berpikir jernih. Srek, srek. Terdengar lagi suara orang menyapu, kali ini diiringi suara orang bersiul. Rasa penasaran mulai menyergap diriku. Dengan mengendap, aku beranjak dari tempat tidur. Seperti maling, aku mengintip keluar melalui jendela kamar. Sepi, indera mataku hanya menangkap temaram lampu taman yang bersinar redup. Kututup kembali gorden kamar. Aku duduk di kursi meja rias yang terdapat di samping tempat tidur. Kret, kret. Terdengar suara meja yang sedang didorong ke sana kemari. Tuk, tuk, tuk. Terdengar suara orang sedang mengetuk dinding kamar. Lama-lama suara ketukan berubah menjadi suara cakaran. Aku mengatupkan rahang karena tidak kuat mendengar suaranya yang membuat pendengaranku terasa ngilu. Mbak, suara Dwi membuyarkan konsentrasiku yang tengah fokus mendengarkan suara misterius dari arah dinding kamar. Apa? Tanyaku sambil menaikkan alis mata. Itu suara apa? Kenapa dari tadi aku mendengar suara-suara aneh? Terlihat garis muncul di antara alisnya yang tebal. Shh, jangan berisik. Aku tempelkan satu jari telunjuk di bibir, memberi tanda agar Dwi mengecilkan volume suaranya. Dwi membeliakan matanya yang bulat ke arahku. Sepertinya dia tidak suka dengan sikapku yang memintanya untuk tetap tenang. Perlahan Dwi turun dari ranjang dan menghampiriku. Ia bersimpuh di lantai sambil kedua tangannya memegang kakiku.
Suara garukan dan gemersik mulai terdengar di plafon kamar, disertai suara keran air yang dibuka. "Mbak!" Pekik Dwi pelan sambil menggoncangkan kakiku yang ia cengkram begitu kuat. "Jangan berisik Dwi, nanti Gendis terbangun," geramku menahan marah. Aku lebih takut mendengar teriakan dan jeritan Gendis yang begitu cumiakan telinga dibandingkan harus berhadapan dengan mereka. "Mbak, tolong panggil bapak suruh kemari, aku takut Mbak," ujarnya dengan wajah memelas. "Udah gak usah takut, paling itu hanya suara orang lagi iseng di villa sebelah," sahutku berusaha menenangkan Dwi yang tampak panik. Bola matanya membesar. "Villa yang mana Mbak?" Suara Dwi terdengar gusar. "Villa sebelah," tunjukku ke arah tembok kamar. "Jangan bercanda Mbak, gak lucu. Villa kita ini tidak ada tetangganya, lagi pula samping villa kita cuma taman dan pagar." "Astagfirullah, kenapa Mbak bisa lupa?" "Semenjak Gendis lahir, Mbak jadi pikun." Mulut Dwi mengerucut, tanda ia mulai kesal. "Maafin Mbak ya, Mbak lupa," bujukku pada sepupuku yang tengah merajuk. Dwi segera mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja rias. Ia mulai menghubungi seseorang, wajahnya terlihat tegang. Dia mencoba menelpon sekali lagi, tapi sepertinya orang yang dia tuju tidak mengangkat teleponnya. "Kamu sedang menghubungi siapa, Wi?" tanyaku penasaran. "Aku menelpon bapak dan ibu, tapi kenapa mereka tidak mengangkat teleponnya ya Mbak?" Wajah polosnya terlihat kebingungan. "Mungkin ponsel mereka silent, makanya tidak mendengar telepon dari kamu," sahutku membesarkan hatinya. "Gak mungkin Mbak, aku tahu banget kalau ponsel mereka tidak pernah di silent." Suara tokek terdengar membelah keheningan malam. Dengan tubuh bergetar, Dwi beringsut memeluk tubuhku erat. "Mbak, sekarang apa lagi? Kenapa ada suara tokek?" Matanya mulai berembun menahan butiran kristal bening yang siap terjatuh kapanpun. Kuusap lembut pergelangan tangannya yang melingkar di leherku. "Wi, kamu meluk Mbak jangan terlalu kenceng. Mbak jadi tidak bisa bernafas." Perlahan aku lepaskan pelukannya. "Kalau kamu takut, sana kembali tidur, biar Mbak yang berjaga." "Mbak, coba dengar, itu suara apa lagi?" Keringat dingin mulai membasuhi keningnya. Sambil menghela nafas pelan, ku pertajam indera pendengaranku. Suara apa itu? Aku mulai merasakan bulu-bulu halus di sepanjang tanganku meremang seakan memberi peringatan. Bola mataku membeliak, tidak mempercayai pendengaranku saat ini. Sayup-sayup terdengar suara seorang wanita sedang melantunkan tembang pahrayangan. Suaranya terdengar sangat merdu sekaligus menyentuh hati. Wanita itu begitu menjiwai liriknya yang sangat menyayat hati. Lirik-liriknya seperti mengisahkan seseorang yang sedang kecewa, merana karena ditinggal pergi oleh pujaan hati untuk selamanya, membuat merinding bulu kuduk siapapun yang mendengarnya. Di tengah udara malam pegunungan yang terasa begitu dingin menusuk tulang, terlihat bulir-bulir peluh mulai berjatuhan dari pelipis sepupuku. Tampaknya teror dari makhluk astral yang tanpa henti benar-benar begitu menggoncang jiwanya. "Wi, tolong lepaskan dulu cengkeramanmu, Mbak mau samperin suara itu." Sambil aku tepis pelan tangan Dwi yang mencengkram erat lenganku. "Sakit Wi, sakit, tolong lepaskan cengkeramanmu," pintaku memohon sambil terus meronta, berusaha melepaskan diri dari cengkramannya yang semakin bertambah kencang. Perlahan-lahan cengkramannya mengendur, meninggalkan memar merah di pergelangan tanganku. Aku meraba pergelangan tanganku yang masih terasa sakit. Untung kulitku tidak terluka terkena goresan kuku Dwi yang begitu panjang. Kulihat tatapan mata Dwi terlihat kosong, seperti tidak punya gairah hidup. Sorot matanya menakutkan. Aku mulai khawatir, pasti ada yang tidak beres. Bulu kuduku tiba-tiba mulai merinding. Aku semakin panik saat ku sentuh pipinya terasa dingin, sangat dingin bagai memegang es batu. "Wi," panggilku, tidak ada respon. "Dwi, Dwi," kupukul pipinya. Aku tersentak kaget hingga hampir terjatuh. Dwi justru mengeluarkan suara menahan amarah. Tanganku mulai berkeringat, jantungku berdegup kencang dan darahku mengalir lebih cepat.
Tapi tidak ada pilihan. Aku harus menghentikannya dari kesurupan, atau ia malah mengamuk dan melukai yang lain. Bisa saja mereka memanfaatkan Dwi untuk mengganggu anakku. Belum lagi orang tua Dwi yang tidak mungkin membantuku, karena sepertinya mereka tidak mendengar apa yang sedang aku dengar. Mau tidak mau, aku harus bisa mengatasi situasi ini seorang diri. Otakku berpikir cepat. Aku harus menyusun strategi untuk mengakhiri semua teror ini. Kutepuk-tepuk perlahan kedua pipi sepupuku yang terasa membeku. Wi, istighfar Wi, Mbak minta kamu harus berani. Ayo kuasai dirimu, jangan menyerah oleh rasa takut. Tolong bantu Mbak, jangan sampai mereka berhasil menguasai ragamu. Sambil terus aku lipat jemarinya yang semakin memucat dan tampak kaku. Ayo semangat Wi, Mbak mohon, Mbak butuh bantuanmu, seruku sambil menahan tangis. Rintinya lirik. Iya ini Mbak, Mbak ada di sini. Mbak tidak akan pernah ninggalin kamu. Tolong lawan rasa takutmu. Aku mengguncang-guncangkan tubuh Dwi agar tetap sadar. Alhamdulillah, aku lihat perlahan kesadaran Dwi mulai pulih. Wi, tolong baca terus surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Minta sama Allah agar melindungi kita semua. Saat ini Mbak benar-benar butuh bantuanmu. Jangan sampai kamu kosong. Mbak gak mau kamu kesurupan. Aku terus memberi semangat kepada sepupuku agar bisa melewati teror ini. Perlahan Dwi mulai menguasai dirinya. Bibirnya yang memucat perlahan bersemu merah. Aku tersenyum bahagia sambil memeluk tubuh sepupuku. Terima kasih Wi, karena sudah berhasil melawan semua rasa takutmu, bisiku sambil membelai lembut rambutnya yang panjang. Mbak, aku mau pulang. Aku gak mau di sini. Tolong panggil ibu dan bapak. Rintihnya di sela-sela rasa takut yang begitu mendera dirinya. Sabar ya Wi, nanti Mbak akan ke kamar orang tuamu dan meminta mereka untuk segera kemari. Untuk sementara, Mbak titip gendis bentar. Mbak mau melihat keadaan di luar kamar dan memanggil ibu dan bapak Dwi. Tapi janji, kamu jangan kemana-mana. Tolong tetap di samping gendis dan tolong dijaga pikiranmu agar jangan sampai kosong. Perintahku seraya menggenggam jemari sepupuku yang mulai terasa hangat. Dwi menatap ke arahku dengan tatapan sayu. Jangan lama-lama Mbak, pinta Dwi dengan wajah memelas. Aku tersenyum tipis dan mengedipkan mataku tanda setuju. Aku teringat pesan Pak Ustadz. Ketika kita sedang menghadapi gangguan dari makhluk astral, kita tidak boleh takut. Kita justru harus berani menghadapinya. Karena hal itu justru akan membuat mereka merasa takut terhadap kita. Dengan mengucapkan basmalah dan mengumpulkan segenap keberanian, aku segera melangkah keluar kamar. Setibanya di ruang tamu, aroma minyak wangi misik menyeruak indera penciumanku. Wanginya begitu menyengat, membuatku mual menahan ingin muntah. Aromanya yang khas mengingatkan aku pada minyak wangi yang biasa dipakai ibuku untuk membersihkan keris peninggalan almarhum nenek yang di Bandung. Hanya dibantu penerangan cahaya dari dalam kamar mandi, mataku menangkap sebuah objek di ruang makan. Kulihat siluet wanita yang sedang duduk membelakangiku. Sosoknya menghadap jendela dapur, ke arah di mana pohon beringin berada. Terdengar lirih lantunan lagu dari bibirnya, terus menyanyikan tembang Sunda yang tidak begitu aku pahami artinya. Dengan perasaan kesal, aku berjalan menghampiri makhluk astral yang telah berani mengganggu waktu istirahatku. Sepertinya makhluk itu mulai menyadari kehadiranku. Lantunannya berhenti dan ia tampak bergumam lirik. Dalam jarak 2 meter, wanita itu melirik sekilas ke arahku. Aku terdiam mematung, melihat matanya yang tajam, layaknya tatapan seorang pembunuh. Matanya seraya menghipnotisku, membuat kakiku begitu sulit untuk digerakkan. Adrenalinku berpacu sangat cepat. Darahku berdesir saat melihat paras wajahnya yang ayu, namun terlihat pucat pasi. Makhluk itu menyunggingkan senyum ke arahku. Senyumannya terasa menghunus tepat ke jantungku. Hapunten, abdi atos ganggu waktosna. Suara yang terucap dari bibir wanita itu terdengar lembut, sekaligus membuat bulu kuduku meremang. Perlahan-lahan wanita itu berdiri, menampakkan tubuh sintalnya yang tinggi semampai. Wujud makhluk astral ini menyerupai seorang sinden yang sangat cantik. Ia mengenakan kebaya berwarna merah darah dengan aksesoris berwarna emas
dan bunga tampak menghiasi rambutnya yang disanggul. Sekali lagi ia menoleh dan tersenyum ke arahku, sebelum dirinya berjalan melayang menembus jendela. Alhamdulillah makhluk itu sudah pergi dari hadapanku. Keringat dingin terlihat mengucur deras membasahi tubuhku. Dengkulku terasa begitu lemas. Aku segera berpegangan pada dinding ruang TV. Aku melihat ke arah kamar tante yang begitu gelap tanpa pelita. Dengan langkah gemetar, aku melangkah ke kamar mereka dan mengetuk pintu kamar dengan pelan. Tok tok tok. "Mah, Om." Teriakku berusaha membangunkan mereka. Namun usahaku tampaknya sia-sia. Tidak ada satupun jawaban yang aku dengar. Sunyi, sepi. Begitu lelapkah mereka sehingga tidak mendengar dan menyadari nyanyian dari sinden yang tadi duduk tidak jauh dari kamar mereka. Aku yang masih terpaku di depan pintu kamar tante, tiba-tiba dikejutkan suara anak ayam dari arah pohon beringin. Cap, cap. Suara anak ayam terdengar silih berganti. Mereka seperti tersesat dan sedang mencari induknya. Mataku nanar berkeliling menatap ke sekitar ruangan. Rasa takut mulai menyergapku. Perlahan aku mundur teratur dan segera berlari ke arah kamar. Keberanianku seketika pupus. Ada suara anak ayam di hotel. Bodoh sekali kalau sampai ada yang mempercayai itu suara anak ayam beneran. Suara anak ayam di tengah malam selalu identik dengan kehadiran kuntilanak. Aku pernah beberapa kali melihat mereka dan itu membuatku trauma. Aku paling males kalau harus bertemu dengan makhluk yang identik dengan suara tawanya yang begitu khas. Lebih baik aku menghindar daripada harus berurusan dengan mereka. Aku tidak habis pikir kenapa terornya masih terus berlanjut. Aku keheranan dengan peristiwa yang sedang menimpa kami. Apa aku dan Dwi sudah melakukan kesalahan sehingga mengusik ketenangan mereka? Atau ini hanya sebatas perkenalan dan uji coba dari penghuni astral di Villa 206 untuk aku dan Dwi? Rasa panik dan ketakutan yang berada dalam diri berkecamuk menjadi satu. Waktu terus bergulir, malam pun semakin larut. Di dalam kamar, kulihat Dwi sedang duduk di atas ranjang tempat tidur. Kepalanya terlihat menunduk dalam-dalam sambil menangis terisak. "Wi, kamu tidak apa-apa?" Kugoncang bahunya perlahan. Aku takut kalau saat itu dia lagi kesurupan. Dwi mengangkat wajahnya, matanya terlihat sembab. "Mbak, tadi aku dengar suara anak ayam di dekat jendela kamar," isaknya sambil menunjuk ke arah jendela kamar. "Mbak, kalau ada suara anak ayam tengah malam, tandanya ada..." Aku menaruh telunjuk di bibirku, meminta Dwi untuk tidak melanjutkan kalimatnya. Bukannya tadi suara anak ayam terdengar dari arah pohon beringin. Kenapa Dwi juga mendengarnya dari arah balik jendela kamar? Aku mengerti bingung. Suara itu terdengar lagi, tepat di samping jendela kamar, persis seperti yang Dwi ceritakan. Dwi menarik ujung bajuku. Mbak juga denger kan?" Tatapnya dengan air mata mengenang di pelupuk mata. "Iya, Mbak juga denger." Sudut mataku berkerut. Apa ini hanya halusinasi yang tidak nyata? Namun rasanya begitu nyata. Suara anak ayam berganti menjadi tangisan lirih, membuat tergugah hati siapapun yang mendengarnya. Suara tangisan terdengar menyayat hati, seperti tangisan seorang perempuan yang sedang didera kesedihan mendalam. Sakit, ya, itu suara tangisan wanita yang sedang sakit hati. Dwi menutup telinganya dengan kedua tangannya yang terlihat gemeteran. Segera aku peluk tubuhnya, berusaha menenangkan sepupuku. "Baca Al-Fatihah terus, Wi, kita jangan sampai kosong," nasihatku pada Dwi, karena sepupuku tampaknya mulai putus asa dengan semua peristiwa yang beruntun menimpa kami. Suara tangisannya perlahan-lahan terdengar menjauh dan kemudian menghilang. Hening, bahkan di luar sana pun angin rasanya begitu enggan untuk bersuara. Pertanda buruk, gumamku sambil mengawasi ke arah jendela kamar, dan sesuai dugaanku, teror ini masih terus berlanjut. Kriat. Suara derit dari lemari jati di dalam kamar yang terbuka pelan. Jantungku berdetak tidak karuan. Ya Allah, tolong aku, jangan biarkan makhluk yang paling aku benci muncul di hadapanku. Doaku sambil terus membaca surat Al-Baqarah. Pandanganku fokus ke arah lemari
Aku terus mengamati sesuatu yang tengah mengintai kami dari dalam sana. Kret. Suara pintu lemari kembali tertutup. Sepertinya makhluk penghuni lemari sedang berbelas kasih. Tampaknya mereka tidak tega jika harus menunjukkan wujudnya kepada kami yang sedang ketakutan setengah mati. Aku dan Dwi bernapas lega. Alhamdulillah, semoga itu merupakan teror terakhir yang menimpa kami. Baru saja aku bisa tersenyum penuh kemenangan. Tiba-tiba di tengah kesunyian malam mulai terdengar lagi suara perempuan yang paling aku benci. Miss Kay mulai menunjukkan eksistensinya. Suara tawa cekikikan dari arah luar begitu jelas terdengar. Dasar makhluk labil, umpatku dalam hati. Sebentar menangis, lalu tertawa kegirangan. Benar-benar makhluk yang sifatnya sangat sulit untuk dipahami. Rasa takut, kesal, dan marah menjadi satu. Kalau tidak ingat ada Gendis dan Dwi yang harus aku lindungi, mungkin aku sudah membuka jendela kamar dan mencaci makhluk itu. Sifatnya yang jahil membuatku muak. Suara tawa makhluk menyebalkan itu perlahan terdengar menjauh dan berganti dengan suara pria yang berdeham kencang. Suara berubah terasa lengang. Suara jangkrik yang sempat menghilang mulai terdengar lagi. Lambat laun suasana mulai tampak normal. Aura di kamar kembali seperti sedia kala. Tidak kurasakan lagi hawa mistis dan teror di dalam ruangan yang sedang aku tempati. Aku menarik tangan Dwi yang masih menutup rapat indera pendengarannya. Wi, alhamdulillah mereka sudah pergi, pakiku kegirangan. Dwi menatapku dengan tatapan memelas. Apa Mbak yakin kalau mereka tidak akan balik lagi? Insya Allah Mbak yakin. Sudah, jangan takut lagi ya, kita sudah aman. Aku memeluk erat tubuh Dwi yang masih tampak kebingungan. Mbak, aku ngantuk, tuturnya dengan kelopak mata terkulai lemas. Sama, Mbak juga ngantuk banget. Sambil kulihat jam di pergelangan tanganku yang menunjukkan pukul 3:10. Masih ada kesempatan untuk melepas lelah. Aku merebahkan ragaku di atas ranjang. Perlahan mataku dan Dwi terpejam. Jiwa kami segera menyusul Gendis ke alam mimpi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.